strata S1 mendeskripsikan hal yang ada di lapangan, menggambarkan jawaban dari masalah yang kita bawa, kita boleh hanya observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jadi observasi ini kalau misalnya kita turun ke lapangan, bukan berarti kita hanya wawancara saja dengan informan kita, tetapi kita juga melakukan observasi, kita melakukan pengamatan di lapangan. Makanya penelitian itu bisa 1 bulan, bisa 2 bulan. Kita lihat nih, kita melihat bagaimana efektivitas kinerja pegawai dalam pengurusan surat kematian misalnya di kantor lurah ini. Wawancara misalnya. Ini sangat efektif. Kami memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ternyata waktu saat observasi datanya terlambat pegawainya. Kemudian ada pengutipan uang. Nah, jadi nggak sesuai dengan yang hasil wawancara dengan observasi. Jadi kita pun tidak hanya wawancara saja, kemudian kita pulang. Nggak seperti itu ya, tapi ada observasi yang kita lakukan. Ya, kemudian ada namanya wawancara. Kita melakukan wawancara secara mendalam dengan beberapa informan penelitian. Bu, informan penelitian itu kira-kira berapa orang ya, Bu? Informan penelitian itu bisa 4, bisa 5, bisa 6. Jadi kalau misalnya kita di dalam proposal menentukan 4 informan kita, ternyata pada kita saat wawancara hasil informan ini jawabannya beda-beda ini. Saya bingung ini, Bu, melakukan kesimpulan. Saya bingung menganalisa datanya. Ternyata jawabannya beda. Informan kunci bilangnya A, informan utama bilangnya B. Ini yang mana yang benar ya, Bu? Nah, jadi boleh nggak, Bu, saya menambahkan informan lagi? Boleh. Cari lagi informan, sehingga nanti dapat jawaban yang sudah berulang-ulang, ternyata jawabannya sama. Baru bisa kita stop penelitiannya. Nah, itu dia. Kemudian, tidak hanya observasi dan wawancara saja, tetapi kita teknik pengumpulan data dari dokumentasi, dari dokumen-dokumen yang didapat di lokasi penelitian, dari beberapa referensi, jurnal-jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian kita. Ya, jadi itu kuncinya ada observasi, ada wawancara, ada dokumentasi. Kemudian ada FGD. Nah, FGD ini sebenarnya sangat bagus sekali ya untuk bisa kita menemukan kesinkronan data antara sumber-sumber data yang kita bicarai. Jadi FGD itu kurang lebih bisa 6-10 orang. Jadi kita dudukkan secara bersama, informan kunci, informan utama, informan tambahan ya. Setelah kita lakukan observasi, kita lakukan wawancara, kita lakukan dokumentasi, kita menggunakan FGD lebih bagus. Karena nanti kita mendapatkan, kita duduk bersama dalam satu forum, kita diskusikan masalah yang kita angkat, kemudian apa dari kacamata si informan kunci, bagaimana kacamata dari informan utama, bagaimana dari sudut kacamata dari informan tambahan, kemudian nanti digabungkan dan akan disimpulkan mendapatkan jawaban yang mau kita temukan itu terjawab jadinya. Tapi FGD ini untuk skala masih S1 kalau tidak dilaksanakan juga nggak ada masalah gitu. Jadi pengalaman Ibu nih ya, Ibu ini kan sama-sama nih jadi mahasiswa ya. Sekarang Ibu ini kan sedang melakukan penelitian dan sudah selesai penelitiannya gitu. Sudah selesai melakukan penelitiannya. Ibu melakukan observasi nih. Ibu kan meneliti tentang bagaimana implementasi penanggulangan kemiskinan di Kota Medan ya. Jadi Ibu membuat satu model rekomendasi nantinya bagaimana model implementasi yang baik dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Medan. Ini sudah selesai, ini pengalaman Ibu. Ibu melakukan observasi, Ibu melakukan wawancara nih. Ternyata wawancara yang Ibu tanya jawabannya antara dinas sosial dengan DPRD selaku juga tim evaluasi ya, karena ini adalah peraturan daerah, itu ternyata jawabannya itu berbeda gitu. Atau antara dinas A dengan dinas B itu jawabannya berbeda gitu. Jadi bagaimana supaya kita mendapatkan kesinkronan data, menemukan jawaban yang baik, yang objektif, maka Ibu melakukan FGD. Nah itu dia. Bu, susah nggak ya Bu melakukan wawancara?
Nah, kita kan orang sosial nih. Ini kata kuncinya nih ya, ibu-ibu bisa berbagi pengalaman. Jadi bagaimana kita memiliki komunikasi yang baik dengan informan, gitu. Ya, kita jalin komunikasi yang baik. Kita harus punya etika yang baik, tata krama yang baik, supaya nanti informannya itu respect dengan kita, mau membantu nanti di penelitian kita. Nah, itu dia. Jadi mau mendukung, mau meluangkan waktu, tidak hanya di hari H itu saja melakukan wawancara, tetapi untuk berikutnya jika ada yang temuan-temuan yang belum terjawab juga bisa dibantu oleh informan yang kita wawancarai. Jadi ibu punya pengalaman nih ya. Jadi wawancara yang ibu lakukan itu ternyata ketidaksinkronan antara dinas ini itu tidak sama gitu. Nah, ibu harus melakukan FGD supaya bisa duduk bersama orang-orang yang terlibat sebagai implementator penanggulangan kemiskinan dari Kota Medan. Kemudian ibu melakukan komunikasi dengan baik dengan Bapeda yang ada di Kota Medan gitu. Ya, komunikasi dengan baik. Kemudian ibu mau mengajukan bentuk FGD, tapi akhirnya Bapeda Kota Medan membantu untuk bisa memfasilitasi FGD tentang penelitian ibu. Jadi mereka mengirim surat ke beberapa OPD ya, beberapa dinas yang berkaitan dengan yang bertanggung jawab tentang penanggulangan kemiskinan Kota Medan. Yang pada awalnya nih ibu bilang ke Bapeda ya, Pak, terima kasih sudah memfasilitasi. Sebenarnya saya mau melakukan FGD di salah satu mungkin restoran atau hotel untuk bisa menjawab rumusan masalah yang saya bawa gitu, disertasi yang sedang saya angkat ini. Kemudian saya siap untuk bisa menyiapkan komunikasi konsumsi, kemudian uang transportnya, karena kan untuk data-data ya yang bisa ibu olah dalam pembahasan di disertasi ibu. Oke, Bu Beb, nggak ada masalah, nanti kami akan bantu ya, kami yang langsung yang mengundang para OPD gitu. Oke, nah ternyata tema yang ibu angkat itu sama dengan hal yang mau akan dibicarakan oleh Bapeda dengan para OPD gitu. Jadi ya alhamdulillah yang harusnya ibu keluar uang untuk bisa memfasilitasi ya konsumsi dan yang lainnya, dan semuanya juga difasilitasi oleh Bapeda, dari mulai konsumsi, kemudian alhamdulillah para OPD-nya datang. Nah, itu dia. Jadi kita harus bisa menjalin komunikasi yang baik. Tetapi kita harus tetap menempatkan diri kita sebagai peneliti supaya nanti hasilnya tetap objektif. Nah, gitu dia ya. Jadi kata kunci tanya pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi, dan FGD. Nah, kalau membaca beberapa skripsi misalnya, suka banyak tuh yang kutip nih hasil wawancara ini, hasil wawancara ini, hasil wawancara ini. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau nanti di pembahasan itu, kita kan sudah melakukan teknik analisa data. Jadi tidak hanya kutipan wawancara si informan kunci, informan utama saja yang dibuat, ya, tetapi keseluruhan yang kita dapat itu kemudian kita analisa datanya, kemudian nanti kita tuangkan di pembahasan, ya, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Itu dia. Oke, next slide berikutnya. Berikutnya boleh dibantu slide-nya. Oke, nah teknik pemeriksaan keabsahan data. Oke, tadi kayak seperti Ibu sampaikan. Bu, ternyata Bu, Putri, Bu, sudah melakukan penelitian, Bu. Observasinya kok beda ya, Bu, sama wawancara. Wawancara, teknik wawancara informan kunci dan utamanya berbeda. Nah, supaya kita mendapatkan hasil yang objektif dalam penelitian kualitatif ini, kita harus menggunakan triangulasi. Apa itu triangulasi? Triangulasi adalah teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data. Jadi teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, kemudian dokumentasi, itu kita bisa menggabungkan dengan sumber data yang ada. Jadi kita gabungkan dengan informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Nah, ini wajib dilakukan dalam penelitian kualitatif supaya mendapatkan data yang akurat.
tidak seperti yang Bu sampaikan, oh informan utama udah saya wawancara Bu, udah selesai. Nggak bisa, karena bisa jadi pertanyaan yang kita ajukan itu sama dengan informan kunci, tapi jawabannya berbeda. Itu udah selesai belum Bu penelitiannya? Belum. Berarti ada ketidaksinkronan di situ, ada ketidakabsahan data di situ. Maka kita menggunakan triangulasi. Ya. Jadi peneliti wajib melakukan triangulasi untuk bisa menjawab dari masalah yang akan dibawa. Nah, triangulasi ini tidak hanya kita menggabungkan teknik pengumpulan data dengan sumber data, tetapi triangulasi ini adalah untuk menguji kredibilitas suatu data melalui berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Ya, jadi kegunaan triangulasi ini adalah bagaimana men-tracking tadi ketidaksamaan antara data yang diperoleh dari satu informan atau sang pemberi informasi. Ya, oke, kita lihat ini triangulasi. Ada beberapa jenis triangulasi data. Oke, coba di next di slide berikutnya. Nah, ada namanya triangulasi metode. Triangulasi metode ini adalah menghimpun data dengan cara atau metode lain. Jadi triangulasi data ini kita menggunakan berbagai macam metode pengumpulan data, ada wawancara, ada survei, dan observasi. Ini dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data. Jadi triangulasi metode atau juga bisa dikatakan triangulasi data. Ini kita lakukan untuk bisa mendapatkan hasil yang sama. Nah, seperti apa sih Bu triangulasi metode ini? Nah, kita lihat nih triangulasi metode ya. Triangulasi metode ini ya, kita melihat satu pengumpulan data. Misalnya ada satu sumber data, ya kan? Gitu. Jadi sumber data ini ya, kita lihat misalnya satu informan kunci. Informan kunci ini hasil wawancaranya dari informan kunci. Kita lihat nih, kita ambil contoh nih misalnya kepala desa. Kepala desa ini kita wawancarai kepala desanya. Oke. Apakah sama hasil wawancaranya dengan observasi yang kita lihat dengan dokumentasi yang ada? Gitu. Jadi kita ambil contoh nih ya, kepala desa, Pak, apakah sudah berjalan dengan baik implementasi program sembako di Desa Muara? Bagaimana sih Pak sebenarnya komunikasinya? Kan gitu. Berarti komunikasi juga berkaitan bagaimana sosialisasi, kan begitu ya. Nah, jadi kita lihat, oh hasil wawancaranya kami sudah melakukan sosialisasi yang dengan baik gitu. Kami sudah melakukan sosialisasi program sembako, siapa masyarakat yang miskin, kan begitu, siapa yang tidak terdata. Nah, itu kami sudah melakukan dengan baik. Hasil wawancaranya seperti itu. Tapi setelah kita observasi, kita lihat di lapangan selama 2 bulan ini nggak ada kepala desa dan timnya melakukan sosialisasi. Berarti tidak sinkron dia antara wawancara dengan observasinya. Kemudian begitu juga dengan dokumentasi. Jadi harus kita cek dia, apakah sama atau tidak. Nah, itu dia ya. Dan yang berikutnya adalah triangulasi antar peneliti. Nah, ini biasanya ada penggabungan. Jadi penelitinya itu tidak hanya 1 orang, tetapi lebih dari 2 orang, lebih dari 2 orang. Biasanya 1 tim penelitinya. Ya, oke. Berikutnya. Berikutnya, Akbar. Nah, triangulasi sumber data. Nah, triangulasi sumber data ini adalah triangulasi yang dimanfaatkan untuk mendalami lebih jauh data dari narasumber dengan memakai banyak sumber data seperti arsip, buku, dokumen, hasil observasi, dan hasil wawancara. Ya, jadi kita melihat berbagai sumber data nih. Jadi Bu, sumber datanya ini Bu, ada kepala desa, ada sekretaris desa, ada staf desa, ada masyarakat ya. Keempat-empat ini, Bu, wawancara yang saya lakukan dengan pertanyaan yang sama, Bu. Jawabannya ternyata udah sama. Apakah sudah bisa dikatakan selesai, Bu, penelitiannya? Sudah bisa kita stop. Tapi ternyata, Bu,
pertanyaan yang sama antara informan utama, misalnya si sekretaris desa dengan masyarakat, Bu, itu berbeda, Bu, jawabannya. Itu bagaimana, Bu? Berarti harus kita tambah lagi informannya. Kita tambah staf-staf yang ada di desa. Kita tambah lagi masyarakat yang mendapatkan penerimaan manfaat di pada program sembako. Jadi kita melakukan penelitian itu harus ada keabsahan data. Harus kita bisa bertanggung jawab atas kredibilitas data yang kita dapat. Jadi kita harus menggunakan triangulasi, ya, mengcross-checkkan, mensinkronisasikan antara teknik pengumpulan data dengan sumber data. Jadi kata kuncinya adalah satu sumber data kita cek lagi, apakah hasil wawancaranya sesuai dengan observasi yang kita lihat, sesuai dengan dokumentasi. Nah, itu dia. Nah, jadi harus kita cek lagi, ya. Itu yang disebut dengan triangulasi. Oke, berikutnya. Oke ya, tadi itu sebelumnya ada namanya triangulasi teori juga ya. Triangulasi teori tadi kita juga harus mengkaitkan beberapa referensi teori yang kita bawa, kemudian beberapa referensi jurnal kita sesuaikan juga dengan hasil penelitian yang kita dapat ya, karena ini adalah penelitian ilmiah. Oke, yang terakhir adalah teknik analisa data. Teknik analisa data ini banyak, menurut Sugiono ada. Nah, tapi biasanya banyak juga yang menggunakan teknik analisa data menurut Miles and Haberman. Jadi sederhana sebenarnya, sederhana tapi mendalam, tapi nggak gampang karena kita menemukan. Jadi kita harus menjelaskan secara menyeluruh dan spesifik dalam kualitatif. Ya, yang pertama adalah reduksi data. Reduksi data ini kita mengumpulkan seluruh data-data yang ada di lokasi penelitian, baik dari informan kunci, informan utama, informan tambahan, dari dokumentasi, ya kan, kemudian dari observasi kita kumpulkan semua. Nah, kita masuk ke dalam reduksi data. Kemudian kita sajikan data yang ada. Kita sajikan data, kita saring data yang ada, kita sesuaikan data yang ada, kemudian sudah membentuk satu draft data yang masih mentah. Ya kan? Dapat dari hasil observasi kita gabungkan nih, dari hasil informan kunci A dengan informan kunci B kita gabungkan. Oh, observasi ini kita lihat selama 2 bulan ini, kita lihat, kita gabungkan. Kemudian data dari dokumentasi beberapa literatur kita gabungkan. Nah, kita sajikan, setelah kita gabung, kita sajikan, kita lihat. Baru kita pilah-pilah nih. Kita sesuaikan ini, sesuai dengan rumusan masalah yang kita bawa. Setelah kita sajikan keseluruhan data mentah ini, kemudian nanti kita simpulkan. Kita simpulkan, oh, hasil ini nanti menjawab rumusan masalah yang pertama. Hasil yang ini menjawab rumusan masalah yang kedua. Dan nanti hasilnya kita tuangkan di pembahasan. Dengan kata kunci adalah menggambarkan secara deskriptif tetapi harus mendalam. Itu dia teknik analisa data menurut Miles and Haberman untuk metode kualitatif. Ya, jadi penelitian kualitatif ini sangat menarik. Ya, nah, tapi seorang peneliti juga harus punya keahlian. Bisa mengeksplor jawaban-jawaban dari informan secara mendalam dari hati ke hati supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita bawa nantinya gitu. Jadi nggak bisa diam-diam yang biasanya nih di rumah pendiam, biasanya berinteraksi dengan kawan-kawannya pendiam, diam aja. Kalau ditanya A, jawabannya A. Enggak, kalau dalam kualitatif ini memang harus lebih bawel nih. Tapi juga jangan dibawelin informannya, nanti informannya marah, nggak mau ngasih tahu, kan gitu. Jadi harus lebih banyak ngomong, banyak cerita dari hati ke hati. Kalau bisa sih malah ya, tanpa disadari tuh, informannya itu sebenarnya kita lagi memberikan pertanyaan sama informannya. Tapi kayak ngobrol aja, jadi dia enak menceritakan, oh Pak, gimana ya Pak? Oh, kira-kira sumber daya kita ini Pak untuk bisa menjalankan program sembako ini Pak sudah mumpuni nggak Pak ya? Kan kalau sumber daya itu kan Pak bisa juga nih Pak ya, sumber daya dari manusianya. Apakah tim kita ini udah solid ini Pak? Apakah tim kita ini sudah bisa menjalankan program sembako ini Pak di desa kita? Terus sumber dayanya gimana Pak? Masalah keuangan finansialnya ini gimana ya Pak? Nah, gitu. Nah, jadi komunikasinya itu kita buat secara akrab, tetapi tetap kita berada posisi dalam peneliti supaya objektif. Jadi harus lebih banyak ngobrolnya, harus
Jadi pertanyaan yang kita bawa nih misalnya nih, ya, dia bawa pertanyaannya 7 pertanyaan. Tapi setelah turun ke lapangan dengan wawancara si informan 1 orang saja, wah bisa 20 pertanyaan, nanti dia bisa beranak-anak pertanyaannya nantinya. Kan secara mendalam, oh dia jawab ini. Ada lagi hal yang harus kita tahu. Tanya lagi, sehingga kita menemukan yang mau kita dapat, sehingga kita bisa menjawab rumusan masalahnya. Nah, itu dia ya. Jadi penelitian kualitatif ini sangat menarik sebenarnya, gitu. Karena dalam konteks sosial, data kuantitatif dengan data kualitatif itu kadang berbeda. Maka ada beberapa peneliti ya, akademisi itu, yang ada nggak mau tuh menggabungkan antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif, ya, atau disebut dengan penelitian gabungan, nggak mau, karena itu nggak akan bisa digabung katanya. Orang kualitatif ya orang kualitatif, orang kuantitatif orang kuantitatif, karena punya cara pandang yang berbeda. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga misalnya kita menggunakan kualitatif, tapi kuantitatif itu bisa kita gunakan untuk sebagai data pendukung kita, boleh-boleh saja. Peneliti itu punya pandangan yang masing-masing berbeda, ya kan? Nah, tergantunglah dia mazhabnya maunya kemana, gitu. Oh ini nggak pas, ini nggak sesuai nih paradigmanya. Saya maunya paradigmanya positivisme, gitu. Jadi kadang-kadang tidak tergantung bagaimana cara si peneliti, gitu. Ya. Jadi tetap semangat ini, bukan berarti metode kualitatif ini menyeramkan, tidak, karena memang kita temukan gitu. Kita lihat kan sasaran misalnya, oh tingkat penanggulangan kemiskinan itu setiap tahun menurun kok Bu, sesuai dengan data statistik kan gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan kualitatif Bu, apanya yang menurun Bu? Malah yang dapat itu Bu, itu sebenarnya bukan kelompok miskin. Banyak kelompok-kelompok miskin itu yang tidak sesuai, tidak mendapatkan. Gitu ya. Jadi cerita tentang nih penanggulangan kemiskinan ya. Ibu melakukan wawancara. Nah, ternyata banyak ya yang kelompok miskin di berbagai kecamatan yang ada di Kota Medan ini, orang-orang miskin ini malah yang banyak yang nggak dapat nih. Gitu. Yaitu tadi, karena yang dapat yang didata itu tadi sepupunya, keponakannya, saudaranya, adiknya, sama keplingnya. Jadi orang-orang miskin itu malah nggak dapat. Itu temuan dari anggota DPRD Kota Medan. Nah, itu ya. Berarti ada masalah data di situ. Nah, kalau masalah data itu menjadi masalah, otomatis kalau kita lakukan penelitian kuantitatif berarti hasilnya juga tidak pas. Nah, itulah dia makanya perbedaan antara metode kualitatif dengan kuantitatif. Karena sifatnya satu menemukan dia, satu adalah sifatnya pengujian. Gitu. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada Bu. Di bagian keabsahan tadi kan menggunakan triangulasi data itu kan Bu. Itu nanti kita kalau udah datanya udah sama semua dari informan itu bukti, ada berupa bukti nggak Bu? Atau mungkin surat pernyataan kalau udah sama, atau itu dari peneliti aja? Ya, itu nggak ada buktinya dia. Kalau kita, itu kan makanya seorang peneliti itu harus objektif. Peneliti itu harus jujur dia, gitu. Jadi harus bisa menempatkan diri kita sebagai peneliti. Sama ini kan Ibu rasa mungkin di kelas ini ada juga yang bekerja kan gitu. Supaya lebih gampang sambil bekerja, kemudian juga melakukan penelitian, boleh nggak Bu saya melakukan penelitian di tempat kerja saya? Boleh-boleh saja. Tapi waktu dia sedang penelitian, dia harus menempatkan tidak sebagai pekerja di situ, tapi dia sebagai peneliti. Supaya jujur hasilnya nantinya. Jadi kayak dia sampaikan, kalau memang Bu wawancaranya dengan informan-informan, berbagai informan, jawabannya sama, oh berarti sudah oke, sudah bisa di-stop penelitiannya. Nah, tinggal dijelaskan nanti di pembahasan harus dijawab secara mendalam. Rumusan yang masalah kita bawa di awal, kan begitu ya. Gitu. Jadi nggak ada surat pernyataan gitu. Jadi kayak tadi Ibu bilang, bagaimana ya strategi seorang peneliti itu bisa menjawab masalah yang dibawa secara mendalam. Interaksi kita dengan informan itu yang harus bisa kita jalin dengan baik. Gitu.
Karena kalau kita udah bisa ngambil hati si informan itu, pasti dia mau meluangkan waktunya. Karena kan kalau kita melakukan penelitian itu kan nggak hanya ketemu misalnya, oh dia ketemu sama kepala desa nih Bu, sudah janji untuk hari Rabu wawancarai. Bukan hanya setelah saya wawancara selesai, tidak. Pasti kan ada lagi temuan-temuan lagi yang harus kita cari jawabannya, dan kita masih memerlukan informan itu. Jadi jalinlah dengan yang baik. Harus berkomunikasi. Itu salah satu modal orang sosial. Bagaimana bisa melakukan interaksi sosial yang baik, melakukan komunikasi dengan orang lain, bagaimana komunikator dengan komunikan itu pesannya sampai, itu harus kita jalin. Nah, itu dia. Ya, berbeda dengan orang gunakan dia mengolah data saja, di paket saja gitu. Maka yang punya metode kualitatif itu hanya orang sosial. Orang teknik nggak ada namanya kualitatif. Nah, itu dia. Jadi sudah bisa ya, harus bisa bagaimana berbicara dengan orang lain, bagaimana dengan misalnya kepala desa, bagaimana cara kita menyampaikan apa yang maksud kita. Nah, itu punya teknik, itu harus punya tekniknya. Ya. Makanya kita juga belajar ya etika administrasi publik. Etika administrasi publik itu juga kan menggambarkan bagaimana kita seorang kaum intelektual juga memiliki etika, kan nilai-nilai untuk bisa kita terapkan. Gitu. Kalau orang sosial cuma diam duduk, wah susah. Harus bisa berani berbicara di depan umum. Ya awal-awalnya mungkin kalau ngobrolnya belepotan lah ya, namanya jarang berbicara di depan umum. Kadang-kadang kan ini jawabannya ini. Benar, ya di kepala kita itu sama jawaban yang mau kita sampaikan dengan orang lain, tapi karena tidak terbiasa berbicara di depan umum, sehingga sulit untuk menyampaikan apa yang ada di isi kepala kita. Jadi mulai sekarang harus bisa berani, harus pede, harus berani berbicara, gitu. Jangan pula baru sebentar, Pak, permisi, mohon izin, saya mahasiswa mau melakukan riset di kantor desa ini, boleh Pak? Oh ya bentar ya, kepala desanya nanti ini lagi sibuk, datang lagi deh. Oh udah lemas, baru dibentak sebentar, udah lemas, gak mau datang lagi. Nah, nggak bisa, itu tantangan itu buat kita. Jadi besok datang lagi. Ya, namanya mau kita hadapi manusia sekeras apapun kan punya hati nurani dia. Nah, bagaimana kita bisa melembutkan informan tadi, karena nanti kita mau bertanya. Lagi boleh, Bu? Boleh, silakan. Kalau di informan kunci ini kan kalau dari judul dia, kan berarti dia ngambil dari kepala badan penghubung. Kalau informan kunci, informan utamanya itu, Bu, apa dia mau wawancara dari penyalur dananya itu, Bu? Ya, kalau kan dia kepala badan penghubung, berarti nanti informan kuncinya kepala badan penghubung. Kepala badan penghubung dia punya staf-staf kan dia. Staf-stafnya itu punya bagian masing-masing kan. Nanti bisa wawancara dengan staf-stafnya yang berkaitan tentang beasiswa. Mungkin kan kepala penghubung itu ada cerita tentang beasiswa, mungkin ada di bidang yang lain. Jadi nanti informan utamanya itu staf yang berkaitan dengan beasiswa tadi. Nah, gitu dia. Atau nanti kepala penghubungnya punya sekretaris. Nah, itu masuk ke dalam informan utama. Jadi informan utamanya boleh 3 orang, boleh 4 orang, boleh, nggak ada masalah. Lebih banyak informan malah lebih bagus lagi. Kita tahu dapat secara mendalam kan, gitu ya. Nanti informan tambahannya berarti mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Gitu. Tapi jangan Dea pula, masa Dea wawancara diri sendiri kan gitu kan Dea, nggak mungkin. Jadi ya Dea carilah teman-teman Dea 2-3 orang bisa sebagai informan tambahan. Gitu ya. Jadi itu menarik itu penelitian Dea ya. Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, yang lainnya kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ini apakah karena cuacanya, mungkin apa di rumah Ibu aja ya, cuacanya dingin, ngadem gitu ya. Tadi udah banyak nih Bu minta videonya dihidupkan, ini pada nggak dihidupkan semua ini videonya nih, kameranya nih. Padahal tinggal beberapa kali pertemuan lagi nih sama Bu Beb nih. Nanti Bu Bebi rindu lah, kita ketemu lagi di semester depan, baru ketemu lagi di semester depan. Oke, kalau tidak ada yang bertanya ya, tugas minggu depan itu semua sudah selesai satu proposal penelitian kualitatif.
Ya, nanti Ibu akan buka lagi untuk bagian tugas di GCR, tetap dikirim di GCR. Kemudian nanti Ibu sudah menentukan siapa yang akan persentase di minggu depan. Jadi supaya aktif ya di kelas ini, tidak hanya pasif saja gitu. Jadi harusnya kalian ini harus aktif gitu. Banyak bertanya saja, nggak usah takut, nggak usah malu. Biasa itu. Gitu. Supaya kan dapat lebih banyak pengalaman kan, karena ini mata kuliah ini tuh mata kuliah yang sangat penting, karena untuk berikutnya kan 2 semester lagi sudah melakukan penelitian gitu. Jadi mulai sekarang sudah tahu dia, sudah ada dasar-dasarnya, udah nggak bingung-bingung lagi. Jadi kalau nanti sudah mengajukan formulir untuk pembimbing judul, udah ada satu bentuk proposal gitu ya. Jadi nggak perlu waktu yang lama nanti untuk melaksanakan seminar proposal. Jadi nanti di minggu depan Ibu akan menentukan beberapa orang yang akan persentase ya proposal penelitiannya, kemudian nanti Ibu langsung menentukan siapa pembahasnya, siapa yang memberikan masukannya supaya lebih aktif. Jadi orangnya nggak itu saja nanti yang menjawab, yang bertanya ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kebetulan juga ini Ibu sedang mau seminar proposal ya, kakak kelas di program studi administrasi publik. Terima kasih semuanya ya sudah mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ya perkuliahan kita ini memberikan manfaat ya buat semuanya dan mendapatkan keberkahan buat kita semua ya. Sehat-sehat semuanya. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa mengerjakan tugas yang diberikan. Ya, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih banyak ya, Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.